Shalom, shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, keadaan saudara pagi hari ini penuh dengan sukacita. Keadaan kita, rumah tangga kita, usaha kita, anak cucu mantu kita ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia melimpah atas Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga hari ini kita boleh katakan hari yang penuh dengan berkat, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan pengharapan, sebab yang memegang tangan kita adalah Allah yang berkuasa. Berjumpa kembali bersama saya dalam renungan pagi yang senantiasa hadir di ruangan saudara melalui gadget, Android maupun iPad Bapak Ibu saudara sekalian dalam renungan Word of Wisdom. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada orang yang terpanggil oleh Tuhan untuk melayani dalam satu bidang dan itu berhasil. Sebagai orang yang beriman, ketika kita melihat itu tentu ada ucapan syukur, Tuhan itu baik. Ada orang lain dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan dan diberkati, diurapi, disertai Tuhan. Sebagai orang yang beriman, tentu kita mengucap syukur. Ada orang yang meniti karirnya bisnis dari bawah menuju ke medium sampai ke top level dalam bisnisnya dan diberkati luar biasa. Sebagai orang yang beriman, ketika kita melihat hal ini, tentu ada ucapan syukur. Tapi realitanya sungguh sangat kontradiktif. Banyak orang tidak bisa melihat orang sukses. Banyak orang tidak bisa melihat orang senang. Banyak orang tidak bisa melihat orang mencapai pencapaian yang luar biasa. Tetapi seharusnya cara pandang orang benar, cara pandang orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, harusnya setiap panggilan orang itu kita sadari berbeda. Saudara dan saya, panggilannya masing-masing. Tetapi ketika kita bertanggung jawab atas panggilan, atas utusan, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, saya percaya kesuksesan, keberhasilan, bahkan pencapaian di puncak daripada kesuksesan senantiasa turun atas kita semuanya. Kita belajar satu ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pengembalaannya di jemaat Roma. Saya ambil dari Roma pasal 12 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sama seperti pada saat satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Panggilan saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pembicara dalam ibadah-ibadah rohani, seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat penyampai pesan Tuhan, berbeda mungkin dengan panggilan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Anda ada di bidang sekuler, Anda sebagai seorang pebisnis, Anda sebagai seorang pengusaha, mungkin Anda sebagai seorang militer yang tentu punya panggilan masing-masing. Mari kita bertanggung jawab dengan panggilan kita. Kita bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Dan percayalah, ketika kita bertanggung jawab seperti yang diberitakan Rasul Paulus buat jemaat di Roma, keberhasilan itu milik kita, kesuksesan itu milik kita. Bahkan campur tangan Tuhan yang luar biasa senantiasa ada dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak di antara kita hari-hari ini sedang mencari panggilannya. Hari-hari ini sedang bergumul dengan masa depannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan ada buat saudara, Tuhan ada buat kita, Tuhan ada buat masa depan kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini buat firman.
Kami mengucap syukur buat apa yang disampaikan Rasul Paulus buat jemaat di Roma. Kami menyadari bahwa kami punya panggilan masing-masing. Ada talenta yang Engkau percayakan atas hidup kami. Berkati kami semua tanpa terkecuali, dan biarlah firman itu hidup atas hidup kami, dan kami menghidupi firman itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Anda diberkati oleh renungan pagi Word of Wisdom, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan bagikan ke kontak saudara, sehingga banyak orang boleh dipulihkan, banyak orang boleh diberkati, bahkan kehidupannya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan jika Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam pergumulan, Anda perlu sharing, silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Mercy dengan sukacita akan menghubungi saudara. Tuhan Yesus